Sistem Informasi Kesehatan atau SIK adalah suatu sistem pengolahan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah secara sistematis dan terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, SIK mencakup berbagai komponen seperti rekam medis elektronik atau RME, sistem manajemen informasi rumah sakit, aplikasi pendukung pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Nah, SIK ini memiliki banyak manfaat bagi Fasiankes, diantaranya yaitu mendukung manajemen kesehatan dengan menyediakan informasi yang akurat, handal, dan memadai untuk pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat dengan melakukan analisis data kesehatan kepada pasien dan populasi. Yang ketiga, yaitu mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal dan melakukan tindakan preventif dan promotif. Yang keempat, yaitu membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan dengan mempermudah pendokumentasian pasien, pengelolaan stok obat dan bahan medis, pembayaran, dan lain-lain. Selanjutnya, membantu penilaian transparansi dan akuntabilitas Fasiankes dengan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja. Berikutnya, meningkatkan keamanan data pasien dengan menggunakan sistem yang terenkripsi dan mekanisme akses yang terbatas. Nah, penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di Fasiankes adalah penerapan yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional, mengikuti prinsip-prinsip good governance, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan berorientasi pada hasil. Beberapa indikator yang sebaiknya diterapkan untuk mengukur kualitas penerapan SIK di Fasiankes adalah yang pertama, ketersediaan dan kelengkapan data kesehatan pasien dan populasi termasuk data demografi, epidemiologi, pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, ketepatan dan kecepatan pengiriman data kesehatan dari Fasiankes ke tingkat yang lebih tinggi seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, ataupun Organisasi Kesehatan Dunia. Yang ketiga, keterbukaan dan keterjangkauan data kesehatan bagi stakeholder yang berhak seperti pasien, petugas kesehatan, pengambilan keputusan, peneliti, atau masyarakat. Yang keempat, ada kualitas dan relevansi data kesehatan yang disajikan dalam bentuk laporan, dashboard, grafik, tabel, atau visualisasi lainnya. Dan yang kelima, pemanfaatan data kesehatan untuk pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan yang berdasarkan bukti. Pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengoperasikan, dan mengembangkan SIK di Fasiankes. Nah, beberapa tanggung jawab utama pengelola SIK di Fasiankes adalah yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan informasi kesehatan bagi Fasiankes dan stakeholder lainnya. Yang kedua yaitu menyusun rencana strategis dan operasional pengembangan SIK di Fasiankes sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu mengkoordinasikan dan mengawasi proses pengadaan instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan dan pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak di SIK Fasiankes. Yang keempat yaitu melakukan pelatihan dan bimbingan bagi petugas kesehatan dan penggunaan SIK di Fasiankes. Yang kelima, mengolah data dan informasi kesehatan yang terkumpul di SIK di Fasiankes dan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Yang keenam, menyediakan laporan dashboard, grafik, tabel, atau visualisasi lainnya yang menampilkan data dan informasi kesehatan secara akurat dan relevan. Yang ketujuh, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SIK di Fasiankes dengan melakukan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Yang kedelapan yaitu melakukan koordinasi dengan komunikasi dan pihak terkait dalam melakukan pertukaran data dan informasi kesehatan antar Fasiankes dan dengan tingkat yang lebih tinggi. Yang kesembilan, melakukan inovasi dan peningkatan mutu SIK di Fasiankes sesuai dengan perkembangan teknologi informasi kesehatan yang terkini. Nah, untuk dapat menjalankan tanggung jawab tersebut, pengelola SIK
maka di Fasiankes harus memiliki kualifikasi yang memadai. Beberapa kualifikasi yang dibutuhkan yaitu yang pertama, lulusan pendidikan formal di bidang sistem informasi, teknologi informasi, informatika kesehatan, atau bidang terkait lainnya. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi dalam bidang sistem informasi atau teknologi informasi dari lembaga yang diakui oleh pemerintah atau organisasi profesional. Yang ketiga, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam bidang sistem informasi atau teknologi informasi di sektor kesehatan. Yang keempat, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang konsep-konsep dasar sistem informasi kesehatan, standar nasional maupun internasional. Nah, prinsip-prinsip good governance, analisis data dan informasi kesehatan, serta pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Yang berikutnya, memiliki kemampuan teknis dalam hal pengoperasian perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi kesehatan. Menurut pendapat saya, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes asalkan ia memiliki kualifikasi yang dibutuhkan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki keunggulan dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep kesehatan masyarakat, epidemiologi, biostatistika, promosi kesehatan, dan lain-lain. Hal ini dapat membantu ia dalam melakukan analisis data dan informasi kesehatan, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat, mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas, dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Namun, seorang sarjana kesehatan masyarakat juga harus memiliki kemampuan teknis dalam hal pengoperasian perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi kesehatan, mengikuti standar nasional maupun internasional, mengelola data informasi kesehatan dengan aman, dan melakukan inovasi dan meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan. Hal ini dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan formal ataupun non-formal bidang sistem informasi, teknologi informasi, atau informatika kesehatan, serta mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga yang diakui.